Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya masih berada di Yogyakarta bertemu dengan Ki Mujar Sangkerta. Iya, siap. Ya. Ki Mujar itu buat wayang milenium seperti apa sih, Mas? Ceritanya gini, kenapa wayang milenium wae? Wayang milenium wae sebenarnya itu bahasa Jawa, Mas. Plesetan. Pakai wayang. Oh. Wayang milenium. Memilih aluminium saja. Ceritanya kan gitu. Oh. Akhirnya jadi milenium. Plesetan dari milenium. Tapi akhirnya juga wayangnya juga terbuat dari bahan logam aluminium, kuningan, tembaga, stainless. Lah akhirnya juga karena mungkin saya dari kria logam, alumni kria itu bukan isi gitu. Kria logam isi. Iya. Tahun berapa, Mas? 2009. 2009. Ya itu. Itu buatnya gimana sih, Mas? Logam ini apa, Mas? Nek pan logam sendiri ya macam-macam tekniknya, ada yang kenteng, ada yang sudet, ada yang cor, macam-macam. Kenapa saya memilih wayang milenium wae sebagai media seni silaturahim? Itu luar biasa. Ini kenapa menjadi sesuatu yang menarik karena medianya sederhana sebenarnya, dan tekniknya juga sederhana. Anak-anak kecil pun bisa. Dan wayang yang terbuat dari bahan aluminium. Wayangnya tadi besar-besar, Mas. Iya. 1 kali 2 meter, ada juga yang 3 kali 3 meter yang Garuda itu, Garuda Perkasa yang besok diarak di Borobudur juga itu juga dari aluminium dan tekniknya dengan ada yang teknik sudet, yang dengan teknik kenteng, ada juga yang sekedar diseket dan langsung digunting ya, dengan bahan yang lebih tipis yang jelas supaya nggak berat gitu. Dan suaranya menggelegar kalau diarak itu, getar-getarnya itu iso menggetar, ada suara kayak bledek gitu. Itu khusus untuk pergelarkan pameran, pawai, karnaval. Ada juga nggak untuk pertunjukan satu cerita gitu? Ya, ini indahnya dari wayang milenium, bisa untuk karya instalasi untuk pameran, bisa juga untuk arak-arakan di sepanjang jalan sepanjang dimanapun, bisa juga untuk pertunjukan. Ternyata ini kok singgah-singgah kalau singgah ini kok tinggal lo lepas saking Boyo Pananda. Moy seni tak mangkin tetap saged anggenipun kopi. Ketang kopi. Di sini ada 3 pakliran wayang milenium wae. 1 pakliran klasik yang seperti awal itu tetap wayangnya wayang klasik ya, seperti wayang Purwo, wayang dengan bentuk besar, hanya besarnya, mediumnya dari logam itu aja, medianya dari logam, hanya ukurannya besar. Yang memainkan ada beberapa karena satu-satu megangnya. Waktu yang pertama itu 5 dalang kayak gitu, yang dalang beneran. Kalau yang pakliran klasik, tapi yang pakliran modern dia masih tetap klasik tapi ada plesetan seperti gareng, megang pistol, atau raksasa bukan godo tapi megang gergaji mesin, gitu-gitu, hanya untuk plesetan-plesetan. Tapi cerita tetap sama. Beda. Untuk yang klasik. Untuk klasik sama. Tetap ngambil dari wayang Mahabharata dan Ramayana. Tapi hanya kami format dengan bentuk pertunjukan alternatif, kolaborasi musik tari skerpa teater itu. Jadi lebih universal, lebih modern gitu. Termasuk juga yang modern gitu. Suarane yang menarik lagi, yang sebenarnya yang lebih berkembang, yang kontemporer. Jenengan punya sket, Pak Dedi punya sket, siapa punya, kita buat wayang,
terus kita membuat arah-arahan, buat cerita, akhirnya lebih ke konteks kekinian. Dan cerita-cerita pun konten-konten tentang kekinian. Ada seperti pemanasan global, terus juga hari bumi, bagaimana kita jangan membuang sampah sembarangan, tabung gas meledak, dan lain-lain. Itu kan konten-konten kekinian. Itu yang menarik. Sepertinya performance art karena kami di seni rupa banyak ke karya-karya performance art. Seni pertunjukan alternatif tadi. Sebagai lansia saya juga punya keprihatinan. Wah, dengan apa, Mama? Salah setunggaling rasa prihatin menika ing wayah menika menawi kita nyobi batang atau menebak pitutur leluhur sok wonten klenta-klentunipun. Jadi mengenalkan wayang dengan media ini untuk anak-anak muda milenial ya. Ini Mas yang menariknya untuk menjembatani antara bagaimana anak muda itu, anak-anak milenial ya, ini generasi sekarang itu menyukai wayang. Kalau kita seperti pertunjukan wayang, nonton pertunjukan itu mereka kurang banyak suka. Mungkin setelah goro-goro atau limbuan pulang lah itu. Lah dengan medium wayang milenium wae ini bagaimana kita memperkenalkan ke anak-anak muda dan mengajak generasi muda untuk mencintai wayang. Setelah itu baru mereka kita perkenalkan yang klasik. Yang benar-benar ini salah satu penjembatan. Menariknya di situ dan mereka sangat suka lah itu. Dengan musiknya yang rap, dengan mungkin kolaborasi tradisi dan modern, ada juga digitalisir dan lain-lain. Kami musiknya juga eksperimentasi. Gitu. Jadi musiknya juga nggak hanya standar, standar karawitan, nggak gamblang gitu. Kami kolaborasi dengan banyak musik etnik, digital, dengan synthesizer. Ada juga instalasi bunyi. Instalasi bunyi itu karena kami sudah terbiasa di studio Kriya Logam, ada blower, ada selongsong logam, juga ada wajan, ada pandai besi. Itu yang kami menjadi karya untuk ilustrasi musiknya. Jadi karya-karya musik-musik eksperimentasi. Dan menariknya anak-anak menyukai dan asik di sana, eksperimentasi. Iya, ngomongin anak-anak. Iya. Ki Mujar juga katanya ngajarin anak-anak buat wayang itu materinya apa? Menariknya gini, kami sering kemana-mana membuat workshop, ini namanya workshop membuat wayang kardus, daur ulang dan musik kaleng rombeng. Itu paling sederhana itu. Ada juga nanti materinya dari spon ati, dari kertas atau dari dari plastik dan lain-lain. Itu hanya materi. Yang penting bagaimana kita memberi edukasi dan apresiasi kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih umur masih TK sampai SMP. Iya, TK sampai bisa, SMP. Iya. Lah awalnya kan gini, waktu itu keluarga Abu Rizal membuat operet di Jogja untuk menghibur anak-anak korban gempa. Terus butuh wayang untuk anak-anak. Saya kok yang kurang menarik gini-gini, kok dibuat-buat, terus kebetulan anak saya suka urek-urek, tak suruh membuat sket-sket tadi dipindah ke kardus daur ulang, terus dibuat, kami gunting, tercat, menjadilah wayang kardus daur ulang. Bermula dari itu akhirnya kami punya inspirasi bisa memberi workshop kemana-mana, menularkan ide ini ke anak-anak yang lain, dan luar biasa, termasuk kemarin di pengungsian untuk bagaimana anak-anak belajar membuat wayang kardus daur ulang macam-macam, dan membuat main perkusi kaleng rombeng. Dengan barang-barang sederhana kita bisa berkarya gitu. Saya lihat juga pernah di Watulungbung apa itu? Wayang apa itu? Kalau di Watulungbung itu pameran tunggal wayang milenium wae. Kami kenapa di Watulungbung karena waktu itu alamnya, saya memandang alamnya kok luar biasa. Naik pameran di gedung saya kira sudah biasa. Tapi ini di alam terbuka. Kami bisa ngeset di pohon-pohon, ada di tebing-tebing itu. Terus ada juga yang di jurang-jurang, itu kan menarik loh. Lebih alami, lebih natural gitu. Dan alhamdulillah kebetulan dan menyatu juga
dan pas dengan konsepnya Om Rifai waktu itu Boy. Dan ya juga teman-teman yang terlibat sana menikmati, masak juga di alam terbuka, akhirnya semuanya menarik itu. Ya, Mas, saya nggak usah nanyain respon orang kalangan dunia wayang konvensional. Pasti ada pro kontra. Nah, sekarang respon anak-anak muda, terus anak-anak kecil, anak muda yang mungkin nggak tahu tentang wayang melihat itu gimana, Mas? Sebelum saya masuk ke ranah yang kesukaan anak muda, tapi saya mau coba dulu benturan dulu tadi. Wayang sebelum awal-awal wayang milenium lahir banyak benturan dan tidak diterima oleh malah maaf dari keluarga keraton juga termasuk dalang-dalang dari keraton menulis surat untuk bagaimana jangan sampai karena merusak pakem kayak gitu. Tadi main wayang bukan hanya duduk manis hanya gini-gini aja, tapi kami berdiri dengan kayak memainkan gitu kan menarik. Memain suatu tokoh bisa dimainkan dengan gini, dengan getaran kan sudah luar biasa. Nah, awalnya memang nggak pakai geber ya? Nggak pakai geber. Gebernya alam terbuka. Alam terbuka, iya. Kebetulan kami wayang-wayang milenium tadi pagelarannya seringkali ekstrim, Mas. Di alam terbuka. Melawan arus Jakarta, kemacetan, terus juga di atas jembatan tol, terus berkubang lumpur di sawah, terus di tepian pantai, juga di sungai, itu kan sesuatu yang menarik dan lebih alami. Keber itu kelir itu nggak harus dengan gaya itu, tapi di alam terbuka langsung. Alam terbuka kelir. Meskipun kami juga sering pentas di panggung-panggung mewah. Terus kenapa tadi masalah bagaimana anak muda, anak-anak generasi sekarang mencintai. Tadi mungkin ada sesuatu yang menarik karena kok ini wayang gede-gede, besar-besar, raksasa dan ceritanya nggak klasik, nggak harus malam suntuk. Tapi bagaimana di sana ada musik dengan eksperimen, ada teater minimalis, ada gerak teatrikal, agak tari, terus eksplorasi juga musik-musik digitalis dan instalasi. Itu yang kontek-kontek kekinian itu yang membuat mereka tergelitik, ingin terlibat. Dia hanya megang aja sudah seneng lah itu, ingin diurek-urek aja sudah seneng. Malah dia menawarkan kadang-kadang. Lah kan akhirnya ketertarikan itu ada, dan nanti seandainya pengen tahu yang lebih klasik ya kita cari yang klasik lah. Itu hanya media bagaimana memperkenalkan kepada generasi gitu. Iya. Harapannya Ki Muchar apa dengan wayang yang wayang milenium itu tadi? Bagaimana media wayang milenium sebagai media seni silaturahim bisa menyatukan banyak orang dan menyatukan juga semua agama, semua etnik, semua komunitas, disiplin ilmu siapapun bisa masuk di sana. Dan kebetulan ini sudah terwujud. Kenapa mereka mau terlibat? Mungkin karena itu. Saya awalnya juga punya berpikiran kenapa kok seneng banget orang, karena mungkin itu bisa menyenangkan banyak orang. Itu yang luar biasa. Itu menyenangkan banyak orang. Dia hanya megang-megangnya sudah seneng. Ya, sama dengan saya di Jakarta membantu teman Swarga Loka. Swarga Loka. Ya, itu drama wayang. Oh, drama wayang. Rayang. Oh iya. Drama wayang. Oh, saya mengikuti juga itu. Anunya juga bagus. Itu dengan bahasa Indonesia. Sama benturan juga. Tapi paling tidak generasi sekarang di luar Jawa yang tidak mengenal bahasa Jawa. Bukan wayang bahasa Jawa. Tapi dan wayang itu mengenal cerita wayang. Iya. Akhirnya mereka ingin belajar seperti apa sih wayang yang benernya gitu. Yang benernya yang konvensionalnya. Ki Muchar, selamat. Semoga wayang milenium wae. Milenium wae. Bukan milenium, milenium wae bisa berkembang dan tentunya wayang yang lain juga semakin digemari karena wayang adalah heritage Indonesia sudah diakuin oleh UNESCO. Oke. Baiklah saudaraku, semoga
pembicaraan saya dengan Ki Mujar Mujar Sangkerta. Ya, apa jadi bisa menambah wawasan kita, inspirasi kita, dan motivasi kita mengembangkan budaya Indonesia. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.